Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Apa kabar anak-anakku sekalian pada pagi hari ini? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat. Baiklah anak-anakku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar bersama dengan tema Toharoh. Dalam mempelajari Toharoh ini, Bapak harap kalian nantinya bisa menjelaskan tentang pengertian Toharoh. Kemudian kalian juga bisa menjelaskan tentang pengertian hadas. Kemudian bisa menjelaskan juga tentang pengertian najis, dan bisa menjelaskan macam-macam hadas dan juga macam-macam najis. Nah, untuk pengertian toharoh sendiri, menurut bahasa, toharoh artinya adalah suci atau bersih, ya. Kemudian menurut istilah, toharoh adalah menyucikan badan, pakaian, serta tempat dari najis, dan menyucikan diri dari hadas. Itu menurut istilah. Kemudian, apa sih dalilnya yang mengharuskan kita untuk bersuci? Di dalam Al-Quran, terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 222. Yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Yang artinya, sungguh Allah menyukai orang yang taubat dan menyukai orang yang menyucikan diri. Kemudian hadas, ya. Di dalam bab ini, ya, kita juga akan bersama-sama belajar tentang hadas. Kalau tadi kita sudah mengetahui apa sih pengertian toharoh, kemudian dalil nakli atau dalil yang berada di Al-Quran itu apa terkait dengan toharoh. Nah, sekarang kita belajar tentang hadas dan bagaimana cara menyucikannya. Hadas adalah suatu kondisi di mana seseorang dalam keadaan tidak suci menurut ketentuan syara, ya, atau tata aturan hukum Islam. Ya. Kemudian hadas dibagi menjadi dua. Ya. Hadas dibagi menjadi dua, ada hadas kecil dan hadas besar. Untuk hadas kecil, ya, yang merupakan hadas yang disebabkan oleh hal-hal berikut. Jadi ada beberapa hal yang menyebabkan seseorang berhadas kecil. Yang pertama yaitu keluarnya sesuatu dari dubur atau anus dan kubul atau kemaluan, ya. Jadi segala sesuatu yang keluar dari lubang dubur maupun lubang kubul itu dapat menyebabkan hadas, ya, hadas kecil terhadap seseorang, ya. Jadi apapun bendanya, tidak harus berupa kotoran yang selama ini kita kenal, ya, ada air kencing ataupun pup, ya. Kalaupun yang keluar benda yang lain dari lubang kubul dan dubur, itu juga menyebabkan kita untuk kita berhadas, gitu. Selanjutnya, menyentuh dubur dan kubul dengan telapak tangan, ya. Dengan telapak tangan yang bagian dalam, ya, yang bagian dalam. Jadi kalau yang menyentuh telapak tangan yang pinggir ini, ya, di luar, itu tidak apa-apa. Yang dimaksud dengan telapak tangan di sini adalah telapak tangan yang bagian dalam ini, ya. Gitu.
Kemudian selanjutnya hilang akalnya karena tidur, epilepsi, gila dan mabuk. Ya, jadi seseorang yang tidur ya bisa menyebabkan berhadas kecil begitu. Kemudian bersentuhan antara kulit perempuan dan laki-laki yang bukan muhrim. Ya, ketika seseorang sudah punya wudhu, ya, kemudian dia bersentuhan kulit dengan lawan jenis yang bukan muhrim, maka dia berhadas kecil. Begitu juga tadi sebelumnya, orang yang sudah punya wudhu kemudian tidur pun sama. Orang yang sudah punya wudhu bersentuhan kulit lawan jenis yang bukan muhrim pun sama. Ya, jadi menyebabkan batal wudhunya atau punya hadas kecil. Jadi harus bersuci lagi. Bagaimana cara bersucinya? Caranya dengan berwudhu, ya, dengan berwudhu atau bertayamum apabila tidak ada air. Baik, untuk selanjutnya hadas besar. Kalau tadi hadas kecil, sekarang hadas besar. Apa sih hadas besar? Hadas besar adalah kondisi hukum di mana seorang sedang dalam keadaan janabat, ya, janabah. Adalah status hukum yang tidak berbentuk fisik sehingga janabah tidak identik dengan kotoran, ya. Nah, apa saja yang menyebabkan orang berhadas besar? Yang pertama, berhubungan suami istri, ya. Dan kemudian yang kedua, datang bulan atau haid, ini untuk perempuan, untuk wanita. Yang ketiga, keluarnya darah nifas bagi perempuan, ya. Kemudian selanjutnya melahirkan, ya. Melahirkan. Ini semua khusus untuk perempuan, ya. Yang dari yang kedua sampai melahirkan ini, ya. Khusus karena nggak ada laki-laki yang datang bulan, laki-laki yang darah nifas atau melahirkan itu nggak ada, ya. Kemudian keluar mani dan yang terakhir meninggal dunia. Meninggal dunia ini bukan berarti orang yang sudah meninggal nanti untuk mensucikannya dia harus bangun dulu nih, berdiri lagi kemudian bersuci untuk bersuci. Tidak, untuk yang tentu saja orang yang sudah meninggal ini kenapa harus dimandikan? Karena berhadas besar. Jadi orang yang meninggal ini sebelum dimakamkan harus disucikan dulu. Caranya apa? Dengan dimandikan begitu. Nah, di sini untuk mensucikan hadas besar maka kita harus mandi, ya. Kita harus mandi besar begitu. Selanjutnya terkait dengan najis, ya. Kalau tadi kita sudah membahas tentang hadas, sekarang najis. Nah, jadi apa sih najis itu? Nah, di sini najis dijelaskan adalah suatu benda kotor yang menyebabkan seseorang tidak suci, seperti kotoran manusia dan hewan, bangkai, darah, nanah, miras, anjing dan babi. Itu termasuk dalam benda-benda yang najis. Ya, kemudian najis itu dibagi menjadi 3, ya. Ada najis mukhaffafah, najis mutawassithah atau sedang, ya. Kemudian najis mughaladhah atau najis yang tergolong berat. Nah, yang pertama terkait dengan najis mukhaffafah. Najis mukhaffafah merupakan najis yang tergolong ringan, ya. Yang ringan nih, contohnya air kencing bayi laki-laki yang usianya belum mencapai 2 tahun dan belum makan atau minum kecuali ASI. Jadi kalau ada anak laki-laki, ya, yang usianya belum 2 tahun dan belum makan sesuatu, belum makan minum yang lain kecuali ASI. Tapi kalau ada anak bayi di bawah 2 tahun, ya, laki-laki di bawah 2 tahun, kemudian dia sudah makan makanan yang lain selain ASI, maka tidak tidak termasuk dalam najis mukhaffafah gitu. Jadi nanti najis yang lain. Nah, cara mensucikan untuk najis mukhaffafah cukup dipercikan air yang sudah air suci, ya, pada tempat yang terkena najis. Tentu saja harus dibersihkan terlebih dahulu, ya, itu. Kemudian selanjutnya najis mutawassithah, ya. Najis mutawassithah adalah najis yang tergolong sedang. Nah, kebanyakan najis, ya, kebanyakan najis itu tergolong yang mutawassithah ini, yang sedang, ya, seperti darah, nanah, kotoran, ya, kotoran baik manusia maupun binatang, muntah-muntahan, bangkai dan minuman yang memabukkan itu najis, ya, gitu. Nah,
Najis mutawasito sendiri itu dibagi menjadi dua. Ada yang najis ainiyah, ada juga yang hukmiyah. Nah, apa sih ainiyah dan hukmiyah itu? Nah, kalau najis mutawasito yang ainiyah, itu najis yang dapat diketahui dengan indera seperti warna atau bentuk, baunya atau rasanya, ya. Gitu. Jadi bentuk najis yang bisa dilihat oleh indera, ya, oleh mata kita, indera perasa kita, ya, ya itu dinamakan dengan ainiyah, bisa dilihat, intinya begitulah, bisa dilihat, ya. Cara menyucikannya, dicuci dengan air yang mengalir sampai hilang warnanya, baunya dan rasanya, gitu. Kemudian najis mutawasito yang termasuk hukmiyah, ya, tadi ainiyah, sekarang hukmiyah. Najis mutawasito yang hukmiyah yaitu najis yang tidak dapat diketahui dengan indera, ya, tidak terlihat, ya, seperti percikan air kencing pada celana yang sudah kering, ya. Tapi kita tahu nih celana kita kena percikan air kencing, makanya celana kita harus disucikan dulu. Kalau mutawasito yang ainiyah, bentuk dari najisnya itu harus dihilangkan dulu karena kelihatan, kan. Tapi kalau yang mutawasito ini kan nggak kelihatan, jadi bisa langsung disucikan, ya, dicuci dengan air yang mengalir tanpa harus hilang warna, bentuk. Kalau tadi kan yang ainiyah harus dihilangkan bentuk najisnya, gitu. Kemudian najis mughaladah, ya, najis mughaladah. Najis mughaladah adalah najis yang tergolong berat, yaitu najis yang bersumber dari anjing dan babi, baik jilatannya, air kencingnya, kotorannya, daging, tulang, darah maupun bangkainya, ya. Jadi makanya kita harus hati-hati kalau mungkin di sekitar lingkungan kita ada anjing atau babi, gitu, ya, kita harus berhati-hati, jangan terlalu dekat lah, gitu. Bukan berarti kita harus mengusirnya, kita harus menyakitinya, nggak boleh, ya, nggak boleh. Jadi kita cukup berhati-hati, menjaga jarak saja, begitu. Lalu bagaimana cara menyucikannya? Caranya yaitu dengan dicuci dengan air yang suci sebanyak 7 kali dan salah satunya harus campur dengan tanah. Itu cara mensucikan yang terkena najis mughaladah, gitu. Nah, kemudian ini ada perbedaan hadas najis. Jadi biar kita bisa lebih memahami lagi apa sih perbedaan hadas dengan najis, ya. Kita kan kadang masih suka ketuker-tuker, ya. Jadi gini, perbedaannya kalau hadas itu berupa perbuatan atau tindakan. Tapi kalau najis berupa benda di luar tubuh, ya. Kemudian contohnya hadas, buang air kecil, buang angin, buang air besar, menyentuh kemaluan, tidur dan sebagainya. Karena bentuknya perbuatan nih. Tapi kalau najis itu air kencingnya, ya, air kencing nanah, bendanya, gitu, ya, bendanya. Kemudian pembagiannya, kalau hadas ada dua. Hadas besar, hadas kecil. Cara menyucikannya dengan wudhu, mandi, dan tayamum. Kemudian kalau najis, pembagian ada najis mukhaffafa, najis mutawasito, najis mughaladah. Itu najisnya. Kemudian cara menyucikannya, dicuci dan dibersihkan sesuai dengan tingkatan najisnya. Begitu. Nah, ini perbedaan dari hadas dan najis, ya. Alhamdulillah rabbil alamin, ya. Jadi dari alhamdulillah untuk materi kita pada pagi hari ini sudah kita pelajari bersama. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa dipahami dengan baik oleh anak-anakku sekalian. Kalau memang nanti masih ada yang belum bisa dipahami, silahkan bisa ditanyakan melalui WhatsApp, boleh, ya, atau mau ditanyakan telepon juga boleh, nggak apa-apa, ya. Baik, itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bapak akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.